Halo semuanya, kembali lagi channel Cukong Pumping. Hari ini saya akan update mengenai pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin sudah melakukan break dari support terkuatnya, yaitu support trendline, dan di sini juga ada support MA weekly 50. Lalu, apakah Bitcoin sudah masuk ke bear market? Jadi ketika sudah break dari support trendline-nya, itu bisa dikatakan adanya pembalikan arah market. Karena di sini itu adalah trendline supportnya. Ketika menyentuh trendline akan mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, ketika sudah jebol, berarti bisa saja tidak menutup kemungkinan itu akan turun lebih dalam lagi. Karena orang-orang menilai bahwa, atau retail kecil itu menilai bahwa market sudah tidak ditopang oleh trendline supportnya. Dan apalagi di situ juga terdapat support dari weekly-nya, yaitu support dari MA50. Karena orang-orang itu selalu menilai atau disangkut pautkan dengan support MA50. Sebenarnya itu adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Bitcoin itu di tahap bullish trend atau bearish trend. Nah, jadi bisa dilihat dari sini, ketika sudah menyentuh supportnya atau menyentuh SMA 50 atau MA 50, itu selalu mendapatkan kenaikan yang positif atau ditopang support yang sangatlah positif. Ketika break dari MA 50, maka juga sebaliknya akan mengalami penurunan atau mengalami bearish trend. Di 2025-2024 juga ditopang dengan bagus. Tapi sayang sekali di akhir tahun ini, di akhir tahun 2025, tepatnya bulan November, ternyata sudah break dari MA 50. Lalu artinya apa ketika sudah break dari MA 50 weekly? Berarti akan terjadi perubahan tren, yaitu bisa saja masuk ke bearish trend. Seharusnya apabila dilihat dari satu indikator, yaitu MA 50 weekly, itu kita sudah masuk di tahap bearish trend. Kalian bisa lihat di sini, ketika ditopang dengan bagus itu selalu mengalami kenaikan. Tetapi contoh saja di tahun 2022, ketika sudah terjadinya breakout atau breakdown dari trendline support MA weekly 50, maka yang terjadi adalah jebol, lalu melakukan retest kembali untuk testing di resistansi MA weekly 50-nya, baru melanjutkan penurunan. Jadi itu sudah termasuk bearish trend. Sama dengan halnya saat ini, Bitcoin juga sudah terjadinya konfirmasi bahwa MA 50 sudah di breakdown atau sudah terjadinya pembalikan arah, yaitu menuju bearish trend. Apakah masih memungkinkan Bitcoin bisa terbang setelah ini? Jawabannya tergantung market kembali, atau bisa dikatakan masuk di atas garis MA 50 kembali, berarti itu masih bisa bullish trend atau Bitcoin bisa new ATH lagi. Jadi artinya ketika sudah break seperti ini, berarti sudah masuk ke bearish market. Bisa saja ini akan turun, lalu akan naik kembali untuk melakukan retest ke resistansi MA 50 seperti halnya di sini. Ketika melakukan retest MA 50 kembali dan tidak jebol, maka bisa saja akan turun jauh lebih dalam. Namun kedepannya apabila break dari MA 50 dan candle berada di atas MA 50 kembali,
maka bisa dikatakan Bitcoin sangat kuat menuju ke 150.000 USD lebih. Jadi patokannya itu tetap saja ke MA50. Bitcoin saat ini emang sudah jebol atau masuk ke bearish market. Dalam waktu dekat ini masuk ke dalam bearish market. Ini terlihat sudah jebol, maka akan mengalami penurunan. Lalu mungkin nanti akan retest kembali. Ketika di sini terdapat garis MA50 atau yang saya warna biru ini, itu adalah menjadi penentu akhirnya. Ketika nanti sudah retest, tapi Bitcoin tidak bisa break dari MA50, maka juga pasti akan turun sangatlah dalam. Namun ketika nanti break, maka bisa saja naik untuk melakukan liquidity sweep ke bawah di area sini 90 ribuan atau 80 ribuan, baru akan mengalami kenaikan bisa 160 ribu atau 150 ribuan USDT. Secara short term emang terus terang ini sudah masuk ke bearish market. Tetapi penentu untuk long term atau mid term itu adalah di posisi ini. Bisa saja nanti terjadi breakout atau pilihan ke A, yaitu break dari MA50 kembali yang menyebabkan nanti Bitcoin bisa ATH, atau nanti masih belum bisa break dari resistansi MA50 yang menyebabkan emang secara mid term hingga long term itu sudah masuk ke bearish market. Sama halnya dengan pattern dari trendline bullishnya kemarin. Ketika sudah break seperti ini, maka akan mengalami penurunan dan melakukan retest kembali di sini. Ketika ini tidak jebol, tidak masuk lagi di atas garis trendline, maka bisa saja melakukan penurunan yang lebih dalam. Jadi kalau masuk lagi di atas trendline, itu masih ada potensi untuk Bitcoin untuk mencapai ATH. Namun ketika retest tersebut ternyata reject atau tidak jebol, maka sudah dapat dipastikan secara mid term hingga long term itu sudah masuk ke bearish market. Jadi itu adalah pandangan saya mengenai Bitcoin saat ini. Nah, apabila emang nanti terjadi testing support di 80 hingga 88, itu bisa mengkonfirmasi bahwa Bitcoin akan masuk ke pola head and shoulder. Kalian bisa lihat di sini, nanti bisa saja Bitcoin membentuk pola head and shoulder apabila menyentuh di area support yang warna hijau ini. Jadi apabila nanti menyentuh di area hijau ini, itu nanti akan membentuk pola dari head and shoulder, yaitu membentuk dari kepala, terus lengan kiri. Apabila naik lagi, itu adalah posisi yang biasanya bagus untuk melakukan penjualan, yaitu di 108 ribuan. Dan ini adalah sebenarnya pola dari bearish atau pola dari kematian. Sebenarnya pola tersebut itu adalah pola dari bearish trend. Jadi sangat memungkinkan ketika retest nanti itu tepat sekali berada di right shouldernya atau berada di titik kematian atau titik penentu yang sangat-sangatlah berat di sini. Jadi ini adalah pertanda rawan untuk kedepannya apabila tidak masuk lagi di trendline bullishnya. Jadi ini turun. Lalu di sini itu adalah penentuan ketika break, maka head and shoulder patternnya itu invalid. Jadi bisa saja akan naik lagi. Yang saya bilang itu adalah pola ke A. Namun ketika ini tidak jebol, maka pasti dapat dipastikan itu akan turun dalam sekali karena sudah membentuk pola head and shoulder. MA50 weekly jebol, retest gagal karena tidak breakout, maka dapat dipastikan secara mid term hingga long term itu bearish ketika di sini tidak jebol karena ini sudah membentuk head and shoulder.
Jadi masih ada kemungkinan Bitcoin akan naik kembali ke area 110 ribuan untuk melakukan retest atau melakukan testing di resistansinya kembali, baik itu resistansi weekly MA50, baik itu resistansi dari trendline supportnya kemarin, dan testing lagi untuk menyentuh dari shoulder kanannya. Jadi ini adalah penentu Bitcoin naik lebih tinggi atau turun lebih tinggi, yaitu berada di 110 ribuan. Oke, itu adalah update sementara mengenai pergerakan Bitcoin. Sampai jumpa di next video. Itu adalah analisa dari saya. Semoga saja Bitcoin segera testing lagi ke 110.000. Syukur-syukur bisa jebol dari 110.000, bisa new ATH lagi. Sampai jumpa, see you.